Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman. Saya Ermayanti SPD dari SDN 14 Ganggo Mudia, Kecamatan Bonjol, dan di sebelah saya Abu Bakar Sidik dari SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping. Dan saya Ernawati SPD SD, berasal dari SD 18 Tantang Tunggang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Baiklah, kami akan melakukan praktek coaching. Saya sebagai supervisor, Saya sebagai coach, dan saya sebagai coach. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Oke. Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Erma. Oh, selamat pagi Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Erna? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya Bu Erna, hari ini kita akan melakukan coaching ya dengan Pak Abu ya. Iya Bu Erma. Oh oke. Sebelum Bu Erna melakukan coaching dengan Pak Abu, ada sedikit peraturan yang akan saya jelaskan pada Bu Erna. Iya, boleh Bu Erma, silahkan. Begini ya Bu Erna, nanti di saat melakukan coaching dengan Pak Abu, Ibu menjadi coachnya dan Pak Abu menjadi coachingnya. Jadi saya akan mengamati antara Bu Erna dengan Pak Abu. Jadi saya nanti akan menilai rubrik penilaian coaching, seperti apakah langkah-langkah coaching yang sudah sesuai atau belum dengan alur tirtanya. Lalu apakah Bu Erna sudah mengajukan pertanyaan tirtanya? Lalu apakah Bu Erna sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach? Dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Erna ajukan? Dan jangan lupa ya Bu Erna ya, sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach Bu Erna nantinya. Nah kalau begitu Bu Erna, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh nggak? Boleh Bu, silahkan. Yang pertama, kompetensi apa yang sebenarnya ingin Bu Erna kembangkan pada coaching hari ini? Begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini tentunya kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh baik. Jadi Bu Erna itu mengembangkan ketiga kompetensi inti pada coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Erna ya. Iya. Nah dari ketiga kompetensi ini, yang mana yang paling spesifiknya yang ingin Bu Erna terapkan dan kembangkan dalam proses coaching hari ini? Begini ya Bu Erma, jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Begitu Bu Erma. Oh, jadi yang lebih spesifiknya yang ingin dikembangkan yaitu tentang pendengaran aktif ya. Jadi intinya proses coaching kali ini Bu Erna mengembangkan kompetensi dari mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu kan Bu Erna? Iya betul sekali Bu Erma. Nah kira-kira Bu Erna indikator capaian dan tujuan dari pengembangan ini seperti apa? Begini Bu, indikator ketercapaiannya adalah saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapinya. Kemudian coach juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Oh baik, jadi menurut Bu Erna dari indikator ketercapaiannya itu di mana coach bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya dan memiliki rencana-rencananya ya Bu ya. Jadi sebagai solusi dari masalah yang dihadapi coach tersebut, begitu ya Bu Erna ya? Iya begitu Bu Erma. Baik Bu Erna, terima kasih atas jawabannya. Silakan sekarang Bu Erna melakukan coaching dengan Pak Abu dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah Bu Erna selesai melakukan coaching, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya Bu Erma. Baik, sekarang silakan Bu Erna melakukan proses coaching dengan Pak Abu.
Baiklah Bu Erma, terima kasih. Sama-sama Bu Erna. Silakan Pak Abu coaching sama Bu Erna. Assalamualaikum Mirna. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Abu? Alhamdulillah baik Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Boleh, silahkan Pak Abu. Kebetulan saya mempunyai jam kosong, tapi saya hanya punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja ya Pak Abu. Iya nggak apa-apa Bu. Terima kasih banyak Bu. Palingan nggak sampai 15 menit. Jadi apa yang akan Pak Abu ceritakan nih dan apa yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu. Kenapa ya Bu ya? Murid-murid saya kurang semangat belajar. Dan mereka lebih suka berbicara di saat saya menyampaikan materi di depan kelas, saat saya menerangkan dalam pembelajaran. Kalau menurut Pak Abu, hal apa saja yang membuat murid-murid tidak semangat dan lebih suka berbicara dalam pembelajaran Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya tidak semangat dan lebih suka berbicara adalah yang pertama, dalam pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Jadi mungkin gaya belajar saya membosankan dan juga terlalu monoton. Yang kedua, saya cenderung menggunakan metode ceramah, ya maklum lah dalam pembelajaran PAI juga sering ada ceramahnya gitu. Dan yang ketiga, saya tidak melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran. Jadi untuk menghindari kebosanannya, mereka berbicara dengan kawannya, bermain dengan kawannya. Ada juga yang sampai bergelut dalam pembelajaran ketika saya menjelaskan materi. Oh, begitu ya Pak. Nah, kira-kira nih hal apa saja yang membuat murid Bapak semangat dan tidak berbicara lagi dalam belajar? Sepertinya murid-murid saya ini menginginkan pembelajaran yang bervariasi mungkin Bu. Tidak monoton dan juga tidak membosankan. Nah, ini saya sependapat dengan Pak Abu ya. Lalu apa yang bisa membuat murid-murid semangat dan tidak bosan dalam pembelajaran? Pertama menurut saya itu pembelajaran yang berpusat kepada murid, sehingga murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran, menggunakan sumber belajar yang beragam, membuat media pembelajaran yang menarik, seperti pembelajaran-pembelajaran yang interaktif lah antara antar murid dan juga antar guru, dan juga ada ice breakingnya, karena hari ini yang viral-viral itu sepertinya gitu, ada ice breakingnya sehingga mereka lebih tertarik. Oh, kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Yang biasanya saya gunakan itu cuma buku teks pembelajaran yang ada, yang setiap hari pinjam di perpustakaan, dan itu yang saya gunakan dalam kelas. Oh, begitu. Kalau menurut Bapak, adakah sumber belajar lain selain buku teks di sekolah? Rasanya ada Bu, di sekolah itu ada, seperti menggunakan searching di Google atau nonton video di YouTube, atau bisa juga aplikasi-aplikasi lain yang sangat tren saat sekarang ini, pembelajaran bisa menggunakan aplikasi gitu. Nah, betul sekali Pak Abu. Saya yakin jika Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak semangat dalam belajar dan mereka tidak akan berbicara hal yang lain lagi selama pembelajaran berlangsung. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya akan merancang pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti penggunaan internet dan video. Tentu saya gunakan laptop saya dulu, nanti meminjam fokus di sekolah. Yang kedua, saya akan merancang media pembelajaran yang menarik dalam bentuk PPT yang lebih interaktif, penayangan video mungkin, dan juga akan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah dalam penayangan video tersebut. Yang ketiga, saya akan melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran, artinya nanti mereka diajak untuk tampil, untuk memberikan pendapat dalam pembelajaran. Dan saya akan memberikan tugas yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Mungkin nanti akan diberikan dalam bentuk game-game yang variatif, dan juga kemudian saya juga menyampaikan materi melalui lagu, karena anak-anak
SD rata-rata masih suka dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan atau kita buat sebuah lagu untuk mereka, sehingga suka sekali dengan nyanyi-nyanyian. Yang keenam, nanti di jam-jam rawan, kalau seperti jam siang, saya akan mencoba memberikan ice breaking terlebih dahulu, atau di sela-sela pembelajaran akan memberikan ice breaking supaya lebih menarik. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Saya yakin sekali lagi bila Bapak menjalankan rencana ini, pasti murid-murid akan semangat dan akan memperhatikan materi yang Bapak ajarkan dan tidak akan lagi yang berbicara saat belajar. Nah, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang bervariasi. Itu yang pertama, Bu, seperti perangkat pembelajaran dan menggunakan sumber belajar yang beragam, membuat media pembelajaran yang interaktif dan lebih menarik, melibatkan siswa secara aktif dan memberikan tugas yang sesuai dengan minat mereka, dan juga ada di situ tugas-tugas ini itu mengembangkan bakat mereka, serta melakukan ice breaking, hiburan, atau lagu-lagu di sela-sela jam pembelajaran supaya tidak mengantuk atau supaya tidak ribut dalam pembelajaran itu. Baiklah Pak Abu, saya setuju sekali dengan Pak Abu. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Abu dan menjalankan sesuai dengan rencana Pak Abu. Iya. Iya Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, dan Ibu kita juga bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid nanti, Bu. Amin. Baiklah Pak Abu, semangat ya Pak Abu. Oh ya Pak Abu, kapan nih Pak Abu bisa mulai menerapkannya? Insya Allah besok Bu, nanti malam saya akan coba bikin dulu perangkat pembelajarannya, rencana RPP-nya, lalu media-medianya, sehingga besok saya akan cobakan langsung dengan murid-murid di kelas. Baiklah Pak Abu, kita ketemu lagi besok ya Pak Abu. Siap. Saya ingin tahu nih gimana hasilnya nanti. Oke Bu, mungkin besok Ibu juga bisa mantau di kelas ya. Mudah-mudahan besok setelah jam pulang sekolah kita juga bisa diskusi lagi. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya mau lanjut mengajar lagi. Maaf Bu ya mengganggu ya Bu ya. Iya Pak, Waktunya. sama-sama Pak. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Bu Erna, tadi saya sudah melihat praktik coaching Bu Erna bersama Pak Abu ya. Jadi menurut Bu Erna, apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu Erma, tadi sudah berjalan dengan lancar. Oh, baiklah Bu Erna. Jadi setelah melakukan observasi tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Erna. Boleh Bu Erna? Boleh, silakan Bu Erma. Baiklah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat coaching terkait tentang indikator ketercapaiannya? Begini Bu Erma, selama proses coaching yang saya lakukan, itu sudah melakukan tahapan-tahapan percakapan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identitas, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi diri dari coachee untuk menemukan solusi dan permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi sudah berhasil ya Bu ya dalam melaksanakan proses coaching dengan Pak Abu tadi dengan menggunakan alur Tirta. Nah Bu, sesuai dengan yang saya amati, ada beberapa catatan ya Bu Erna ya. Bu Erna tadi sudah berhasil menyampaikan sesuatu dengan alur Tirta. Yaitu sudah menanyakan tentang tujuan kepada Pak Abu tadi ya. Yang kedua, sudah mengidentifikasi permasalahan yang hadapi oleh coachee. Dan yang ketiga, Bu Erna sudah juga mengarahkan Pak Abu tadi untuk membuat rencana aksi. Jadi Bu Erna sangat berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri Pak Abu tadi agar rencana aksi dapat dilakukan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Pak Abu.
Jadi Ibu sudah hadir penuh. Jadi Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif. Dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Pak Koci tadi ya. Iya. Nah, untuk kedepannya Ibu, kompetensi apa sih yang akan dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching ini? Begini Bu, baik untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta supaya bisa saya terapkan dalam pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan kepala sekolah. Begitu Bu Erma. Ya, bagus. Luar biasa ya Bu ya. Jadi Bu Erna, semoga kedepannya nanti semakin lebih baik lagi, semakin lebih sukses lagi ya Bu ya. Ya. Jadi terima kasih Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik dengan Pak Abu. Dan akhir kata ya Bu ya, semoga Bu Erna nanti tetap sehat dan tetap semangat. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu Erma. Sama-sama Bu Erna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Selamat pagi Bu Erma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah juga sehat Bu. Oh iya Bu Erma, hari ini Bu Erma akan melakukan coaching ya dengan Pak Abu. Iya benar Bu. Oke, sebelum Bu Erma melakukan coaching dengan Pak Abu, ada sedikit peraturan yang akan saya jelaskan pada Bu Erma ya. Iya. Bu Erma nanti di saat Ibu melakukan coaching dengan Pak Abu, Ibu menjadi coachnya dan Pak Abu menjadi coachinya. Saya akan amati Ibu nanti dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai atau belum dengan alur tirtanya. Lalu, apakah Bu Erma sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachi? Dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachi, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Erma ajukan. Dan jangan lupa, ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachi tersebut. Nah, kalau begitu Bu Erma, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Iya boleh Bu, silakan Bu. Yang pertama, kompetensi apa sih yang sebenarnya yang ingin Bu Erma kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini tentu saja kompetensi inti kunci coaching, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baiklah, jadi Bu Erma ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Bu Erma? Iya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi inti ini, yang mana sih yang paling spesifik yang ingin Bu Erma terapkan dan kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya Bu. Jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, tentang mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya Bu. Oh, jadi intinya pada proses coaching kali ini, Bu Erma ingin mengembangkan kompetensi dari mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Bu Erma? Ya, betul sekali Bu Erna. Nah, kira-kira Bu Erma, indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan ini seperti apa sih? Ya, indikator ketercapaian adalah saya akan melihat apakah coach saya nantinya sudah mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapinya. Kemudian coach saya sudah memiliki aksi atau rencana ke depannya yang harus dilakukan oleh coaching saya, Bu.
Oh, baiklah Bu Erma. Jadi menurut Bu Erma, dari indikator ketercapaiannya itu di mana Koci bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya dan memiliki rencana-rencana ya Bu, Iya. sebagai solusi dari masalah yang dihadapi Koci tersebut. Begitu ya Bu Erma? Iya, betul sekali Bu Erna, ya begitulah. Ya, baiklah Bu Erma. Sekarang silakan Bu Erma melakukan proses coaching dengan Pak Abu. Iya Bu Erna. Baik Bu Erna, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Sama-sama Bu Erma. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ini Bu, boleh saya minta waktunya sebentar untuk bercerita? Boleh Pak Bu, silakan. Kebetulan saya juga punya waktu 10-15 menit ya Pak Bu ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Sebentar saja kok Bu. Ya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Ya, jadi apa yang akan Bapak ceritakan tentang yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya kan guru kelas 6. Jadi di sela-sela waktu beberapa belakangan ini, kenapa ya Bu ya, anak siswa kelas 6 ini sekarang kurang semangat belajarnya dan mereka lebih suka berbicara di saat saya menyampaikan materi pembelajaran. Oh, kalau begitu, apa yang Pak Bu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, cara mengatasi murid-murid yang kurang semangat dalam belajar, yang mana mereka saat saya menjelaskan menerangkan pembelajaran, mereka berbicara ketika saya menyampaikan materi pembelajaran. Oh, jadi menurut Bapak, apa yang membuat murid-murid Bapak tidak semangat sehingga lebih suka berbicara daripada pembelajaran? Kalau seingat saya, hal yang menyebabkan itu murid-murid tidak semangat itu mereka lebih suka belajar berbicara dalam belajar ya Bu ya. Yang pertama, pembelajaran saya sepertinya kurang menarik bagi mereka dan sedikit membosankan atau mungkin terlalu monoton Bu. Oh, jadi yang kedua, cenderung menggunakan metode ceramah, tapi satu sisi kan ceramah itu bukan berarti salah juga ya Bu ya, Iya. tapi saya terlalu sering mungkin berceramah di dalam kelas. Yang ketiga, saya tidak terlalu melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran. Namun saya coba kok untuk mereka aktif. Jadi untuk menghindari kebosanannya, mereka jadi berbicaralah dengan temannya, bermainlah dengan temannya ketika pembelajaran. oh begitu ya Pak ya. Jadi kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak itu semangatnya tidak berbicara lagi dalam belajar? Sepertinya murid-murid saya menginginkan pembelajaran yang bervariasi, beragam dan juga menyenangkan gitu. Oh, nah sependapat saya ya Pak ya. Lalu apa yang membuat murid-murid semangat dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak nantinya? Menurut saya pembelajaran tentunya harus terpusat kepada murid, sehingga murid secara tidak langsung terlibat aktif, menggunakan sumber belajar yang beragam, membuat media pembelajaran yang menarik untuk mereka dan sesuai dengan minat dan bakat mereka serta kebutuhan belajar mereka sendiri, sehingga mereka semangat dalam belajar. Juga sepertinya yang hangat hari ini, ice breaking dalam belajar sepertinya perlu juga gitu. Oh iya ya. Kalau boleh saya tahu ya Pak ya, menggunakan sumber belajar apa saja Bapak di kelas Bapak? Kalau selama ini saya menggunakan buku teks pelajaran aja Bu, rata-rata di dalam kelas, yang buku teks itu pinjam di perpustakaan lalu dibawa ke kelas, dibagikan kepada siswa. Oh, jadi menurut Bapak, apakah sumber belajar selain buku teks itu ada nggak? Ada banyak kok Bu, seperti video, membuat PowerPoint yang hari ini interaktif, kalau bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi game dalam pembelajaran, baik itu menggunakan Android ataupun game edukasi yang sifatnya berupa alat-alat lah Bu. Nah itu rasanya yang bisa dijadikan. Selain itu hari ini sekolah juga sudah memfasilitasi internet, mungkin bisa juga memanfaatkan internet seperti searching, nonton di YouTube, dan juga bisa aplikasi lainnya gitu. Nah,
sekali lagi ya Pak ya, saya yakin jika Bapak itu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak itu semangat dalam belajar. Mereka tidak akan berbicara. Dan selain itu, selama pembelajaran berlangsung, pasti mereka akan terus memperhatikan Bapak. Iya, Bu. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas Bapak ini? Yang pertama saya akan mencoba merancang perencanaan pembelajaran atau RPP ataupun modul ajar yang lebih interaktif antara guru dan siswa, dan juga menggunakan sumber belajar yang beragam seperti penggunaan video, audio atau semacamnya yang bisa menarik minat murid untuk belajar, dan juga memanfaatkan internet yang sudah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, saya akan merancang media pembelajaran yang lebih menarik, yaitu PowerPoint ataupun pemanfaatan game dalam pembelajaran, dan juga menggunakan seperti Infocus, ditayangkan video atau ice breaking yang lebih menarik sehingga mereka juga tertarik gitu, Bu. Iya. Yang ketiga, saya akan melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Mereka diikut sertakan, tidak selalu saya berceramah sepertinya karena mereka bosan juga diceramah, mungkin di rumah juga kena ceramah ya. Iya betul Pak. Iya, dan saya akan juga memberikan tugas sesuai dengan minat bakatnya seperti penggunaan game, karena hari ini dengan game-game itu anak-anak lebih tertarik dan juga bisa menyampaikan materi kepada murid dengan lebih memperhatikan keinginan mereka, karena hari ini banyak saya lihat di Instagram ya Bu ya, belajar sambil bermain, belajar sambil bernyanyi, tapi mereka tetap belajar gitu. Iya. Dan juga di jam-jam rawan saya nanti akan berikan ice breaking yang lebih menarik. Wah, bagus sekali ya Pak Bu ya. Saya yakin sekali Bapak pasti bisa menjalankan rencana ini dengan baik. Pasti murid-murid Bapak akan semangat memperhatikan materi yang Bapak ajarkan dan tidak ada lagi berbicara saat belajar. Ya, semoga aja. Jadi apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Saya berkomitmen, saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang lebih berpusat kepada murid sesuai kebutuhan belajar murid, dan pembelajaran yang bervariasi, baik itu sumbernya, media pembelajarannya, dan juga melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, memberikan tugas sesuai dengan minat mereka, dan memberikan hiburan-hiburan agar mereka lebih belajar dan lebih menyenangkan dan lebih semangat lagi itu, melalui ice breaking mungkin nanti. Ya, saya setuju sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya, berjalan sesuai dengan rencana yang Bapak. Oke, iya Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya, telah mendengarkan curhatan saya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan murid-murid kita juga sehat dan hebat ke depannya. Apalagi ke depan mereka akan menghadapi ujian juga karena udah kelas 6 ya Bu. Iya Pak. Jadi mereka bisa belajar lebih baik dan kita bisa menjadi guru-guru yang dirindukannya nanti ketika mereka sudah tamat. Amin. Baik Pak ya, semangat ya Pak ya. Kapan perlu Bapak mulai menerapkan pembelajaran ini? Semoga ini bisa saya realisasikan lebih cepat. Saya mau ini nanti malam saya harus belajar lagi, mencoba menyusun programnya, dan insya Allah besok akan saya cobakan langsung. Baik Pak, besok kita ketemu lagi ya Pak ya. Saya ingin tahu gimana hasil selanjutnya yang Bapak kerjakan. Oke Bu, mudah-mudahan kalau jadi besok saya cobakan, saya praktekkan, sorenya mungkin bisa cerita lagi dengan Ibu gimana perkembangannya. Iya Pak, boleh Pak, sama-sama bercerita kita Pak ya. Ya, oke, terima kasih ya Bu. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu karena di jam-jam istirahat terganggu Ibu. Enggak, ya Bu. Pak. Terima kasih ya Bu ya. Iya, Saya mau Pak. pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.